angkat suara bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Shalom, puji Tuhan, haleluya, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang terus kita bisa rasakan hari demi hari di situasi pandemi dan masa-masa sulit sekarang ini. Jadi tidak berlebihan kalau setiap kali kita bertemu selalu saya menyebut ini karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Memang demikianlah kita ini hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Karena itu pada saat ini sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersama-sama menundukkan hati dan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan dan merendahkan hati sehingga Tuhan berkenan mencurahkan anugerah, pewahyuan dan kekuatan yang baru lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, lewat roh-Mu yang hadir dalam hidup kami masing-masing Tuhan, betapa kami terus bersyukur atas situasi-situasi seperti sekarang ini, di mana hidup kami dipertaruhkan, iman kami dipertaruhkan Tuhan. Dan kami bersyukur hari lepas hari Engkau pimpin kami, iman kami terus bergantung sepenuhnya kepada kemampuan Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Karena itu urapi setiap kami dengan roh hikmat, pewahyuan, ketajaman dan kedalaman dari Engkau Tuhan, sehingga setiap kebenaran ini tidak menjadi sebuah berita, tetapi menjadi kuasa dan kekuatan di dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami bisa menghadapi hari-hari ini dengan kekuatan dan pertolongan serta kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk karya dan penyertaan Roh Kudus di dalam dan demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami terima anugerah kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur juga atas kesetiaan saudara dalam mengikuti setiap pemberitaan, dan selalu dalam doa-doa saya kiranya saudara selalu dipenuhi oleh karena hikmat-hikmat Tuhan dan bekerja dalam hidup saudara. Saudara, tema kita pada saat ini adalah mental pemenang. Sekali lagi, tema kita saat ini adalah mental pemenang. Beberapa pertanyaan ini saudara membutuhkan sebuah sikap mental seorang pemenang, karena kebanyakan orang tidak mampu melakukannya karena memang tidak memiliki mental seorang pemenang. Beberapa pertanyaan ini saudara renungkan, ini membutuhkan sebuah mental seorang pemenang, sehingga jika saudara melakukannya maka saudara akan menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, adakah di antara kita yang belum menikah dan mau menikah? Jika saudara menjadi seorang yang akan menikah, saudara membutuhkan sikap mental seorang pemenang. Banyak orang tidak berani menikah, bahkan sampai usia idealnya itu lewat, dia belum berani menikah. Ada banyak alasan bisa kita terima. Mungkin belum mapan secara ekonomi, mungkin secara pendidikan merasa tidak layak dan lingkungannya tidak mendukung, mungkin dia belum punya pekerjaan yang memadai. Ada banyak alasan-alasan bisa dikemukakan, tapi sesungguhnya saudara, kalau kita menunggu sampai semuanya ideal, everything is okay, tidak ada orang yang siap untuk menikah. Karena itu menikah itu membutuhkan mental seorang pemenang, saudara. Apakah ada di antara saudara yang mau buka usaha? Ada yang mau kuliah? Ada yang mau pindah pekerjaan? Ada yang mau pindah domisili? Kalau ada saudara, itu semuanya mau buka usaha, kuliah, pindah pekerjaan, ganti pekerjaan, pindah domisili, itu juga membutuhkan mental seorang pemenang. Sebab banyak orang ketika mau melakukan hal ini tidak punya mental pemenang, jelas begitu baru melangkah saja tersandung sebuah masalah, langsung menyerah, putus asa dan tidak lagi melanjutkan sebuah perjalanan hidup. Atau adakah di antara saudara yang hari ini
ya, merasa dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta, ya. Hari-hari ini tidak banyak sekolah-sekolah Alkitab menampung calon-calon hamba Tuhan yang baru, ya. Setiap sekolah-sekolah Alkitab mengalami penurunan begitu drastis hari-hari ini, bahkan beberapa tahun ke belakang mengalami penurunan secara drastis, ya. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi tidak banyak orang yang berani menyerahkan hidupnya, sekalipun mungkin benar-benar ada sebuah panggilan hidup dari Tuhan untuk menjadi hambanya, ya. Kenapa, saudara? Karena tidak memiliki mental seorang pemenang, ya. Ada banyak hal yang mengganggu melihat kehidupan sehari-hari seorang hamba Tuhan harus berjuang keras, ya. Mengalami himpitan, tekanan, mengalami intimidasi, bahkan mengalami banyak hal sehingga kehidupannya mungkin menyedihkan sekali. Dan hal ini di depan mata tentu membuat orang-orang yang terpanggil, anak-anak muda yang terpanggil, merasa tidak berani menghadapi situasi-situasi yang semacam itu, ya. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara, ya. Karena itu pertanyaannya, mengapa kita butuh mental seorang pemenang? Mengapa kita butuh mental seorang pemenang? Jawabnya adalah karena faktanya setiap orang pasti mengalami masa-masa berada di titik terendah dalam hidupnya. Semua orang, ya, semua orang mengalami atau pasti akan mengalami masa-masa dalam hidupnya itu ada di titik terendah, titik nadir, ya. Dan tidak banyak orang yang ketika ada dalam kehidupan yang di titik yang terendah, titik nadir itu, tidak banyak orang yang berani bangkit, ya, berdiri, berjalan dan meneruskan perjalanan. Tidak banyak, saudara, ya. Ada orang-orang yang begitu mengalami sebuah persoalan, ya, begitu tersandung sebuah masalah atau karena sebuah masalah hadir, dia cepat menjadi kecewa, ya, menjadi kendor, menyerah, putus asa, lalu mutung, tidak mau lagi melanjutkan perjalanan hidup dia. Nah, hal-hal inilah yang membuat kita harus belajar bagaimana kita memiliki mental seorang pemenang, saudara, ya. Beberapa contoh-contoh yang ingin saya sampaikan pada saudara, beberapa tokoh Alkitab ini kiranya menjadi sebuah cermin bagi kita bahwa orang-orang ini mengalami sebuah titik terendah dalam hidup dia, titik nadir, ya, mempertaruhkan hidup dia antara hidup dan mati, namun dia berani bangkit dan dia berani kembali menjalankan hidupnya dan akhirnya tampil sebagai seorang pemenang, ya. Beberapa nama ini adalah, yang pertama adalah Daud, ya, yang kedua Elia, yang terakhir saya ambil 3 saja, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri, ya. Nah, yang pertama, saudara, kita mengenal siapa Daud, ya. Dia seorang yang luar biasa, tapi ternyata salah satu perjalanan hidup dia pernah mengalami satu titik terendah, di mana dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6, ya, mengkisahkan bahwa ketika Daud itu dan rombongannya kembali ke Siklak, ya, ketika dia sampai di daerah Siklak itu, di mana keluarga mereka, dari keluarga Daud dan keluarga pasukannya itu ada di Siklak, ya. Ketika mereka sampai di Siklak, mereka mendapati bahwa anak laki-laki, anak perempuan, istri mereka, keluarga mereka itu ditawan oleh musuh, ya, dibawa menjadi sebagai tawanan. Dan ketika mereka mendapati itu, ya, bahkan Siklak itu sudah habis terbakar, tempatnya di bumi hanguskan oleh musuh, ya. Maka Daud dan pasukannya, orang-orangnya itu dikatakan mereka menangis. Bahkan saudara perhatikan baik-baik di ayat yang ke-4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Nah, ini sebuah peristiwa di mana Daud dan
pasukannya itu mengalami situasi yang sungguh-sungguh mengkoyakkan hati mereka. Dikatakan bahwa mereka sampai menangis dengan suara yang begitu nyaring, sekuat-kuatnya mengekspresikan kesedihan, sampai dikatakan mereka tidak kuat lagi menangis. Situasi tidak berakhir di situ. Ketika orang-orang situ melihat bahwa keluarganya, istri, anak-anaknya tidak ada karena menjadi tawanan, ya, ada mengatakan Daud menjadi terjepit karena orang-orangnya, ya, bersama dengan dia itu berubah hati. Mereka ingin melempari Daud dengan batu, ingin merajam Daud dengan batu, ya. Nah, situasi ini menjepit, situasi ini gawat, ya. Dan Daud bisa mati seketika dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan itu. Jadi Daud mengalami sebuah situasi ada di titik yang terendah. Dia sendiri kehilangan istri, anak-anaknya. Orang-orang juga kehilangan istri dan anak-anaknya. Semua benda-benda sudah dijarah, tempat tinggal mereka dibakar, di bumi hanguskan. Ini situasi di mana mereka benar-benar mengalami titik terendah, titik nadir di dalam hidup mereka. Daud amat sangat terjepit situasi itu. Secara fisik, secara manusia, Daud kehilangan harapan, ya. Daud kehilangan segala-galanya. Dia sudah selesai atau habis. Yang kedua, ya, Elia, di mana di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 4, ayat 1 sampai 4, ya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 4, ya. Dikisahkan setelah Elia itu dengan kuasa Tuhan mampu mengalahkan nabi-nabi Baal yang jumlahnya 400 orang lebih itu, ya. Dalam sebuah pertandingan iman, Elia mampu mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Dan bahkan Elia dengan tangannya sendiri, dengan pedang, dia menyembelih nabi-nabi itu. Artinya kemenangan Elia itu gilang gemilang luar biasa, ya. Begitu selesai dia menang dan menyembelih nabi-nabi palsu itu, tiba-tiba, ya, ada sebuah berita, ya. Dan dia mendengar berita itu berasal dari seorang ratu, ya, istri Ahab, namanya Isabel, ya. Di mana Isabel ini punya sebuah power, punya sebuah influence, pengaruh yang begitu kuat, ya. Perkataannya tajam, perkataannya berkuasa, ya. Situasi kondisinya semua takluk dengan dia. Dia begitu dominan, bahkan terhadap Raja Ahab dia begitu dominan. Apa yang menjadi kehendak dia dilaksanakan semua. Dia begitu berkuasa, ya. Saking punya power yang luar biasa, setiap perkataannya itu menggetarkan orang. Dan Isabel ini mengeluarkan sebuah perkataan yang menggetarkan hati Elia, ya. Dia berkata, ya, bahwa Elia seperti nasib nabi-nabi itu akan juga menemui kematian di tangan Isabel. Nah, berita itu sampai ke telinga Elia. Begitu Elia mendengar, ya, dan saya akan bacakan buat saudara mungkin cuplikannya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ini sebuah ancaman yang disampaikan oleh Ratu Isabel. Maka ayat 3, takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, ia termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujang di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun seharian perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon, sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara perhatikan, ya,
Ini sebuah kehidupan yang kontras. Sebelumnya Elia dengan gagah perkasa menghadapi ratusan nabi palsu bertanding dengan iman, ya. Dan Elia dengan gagah perkasa lewat kuasa Tuhan dia menang. Dia sembelih 400 nabi-nabi palsu ini dengan tangannya, dengan pedangnya sendiri. Namun perhatikan, tidak disangka, tidak dinyana, keperkasaan Elia yang begitu luar biasa itu runtuh dalam seketika ketika hanya menerima ancaman seorang perempuan yang bernama Isabel. Tiba-tiba mentalnya runtuh, imannya runtuh. Dia diliputi oleh rasa takut yang luar biasa atas ancaman kematian dari Isabel. Lalu dia katakan dia pergi, ya. Dia tinggalkan bujangnya, lalu dia masuk ke padang gurun sendirian. Dan di padang gurun itu dia berkata kepada Tuhan, cukup Tuhan, cukup, ya. Sekarang ambillah nyawaku, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Tiba-tiba Elia mengalami sebuah titik terendah dalam hidup dia. Belok ke bawah. Elia ingin mati seketika, ya. Ini sebuah situasi bahwa Elia pernah mengalami di titik terendah dan ingin mati saja. Contoh yang ketiga, ya, adalah pribadi Yesus. Di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-38 dikatakan hati Yesus sangat sedih seperti mau mati rasanya. Markus pasal 14 ayat 33 sampai 34, Yesus sangat takut dan gentar. Hatinya sangat sedih seperti mau mati rasanya. Lukas 22 ayat 44, ya. Dikatakan begini, Yesus sangat ketakutan, ya. Yesus sangat ketakutan. Peluhnya, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Beberapa ahli teologi mengatakan itu bukan keringat, tapi saking tertekannya, saking situasi menakutkan, maka pembuluh darahnya itu ada yang pecah sehingga tetesan keringatnya itu beriringan, bercampur dengan darah menetes ke tanah. Ingat saudara, Yesus itu 100% Allah juga 100% manusia biasa, ya. Bedanya adalah dalam kemanusiaan biasa, kenormalnya sebagai manusia, dia memilih tidak berbuat dosa. Namun dalam kemanusiaannya, dalam kenormalannya, ternyata di pasal-pasal Matius 26, Markus 14, Lukas 22 ini, ya, itu tercermin sekali. Dia adalah manusia biasa yang bisa takut, bisa gentar, bisa sangat ketakutan. Bahkan dikatakan saking takutnya yang begitu besar, peluhnya menetes bercampur dengan darah. Yesus mengalami titik terendah dalam hidup dia, dalam perjalanan hidup dia, ketika hari itu di dalam Matius, Markus, Lukas ini, Yesus menghadapi hari kematiannya, bahwa esok dia akan ditangkap, diproses, kemudian dia akan disalibkan, harus melaksanakan kehendak Bapa, menebus dosa manusia di atas kayu salib. Nah, hari itu adalah hari pergumulan, malam pergumulan yang begitu luar biasa, sampai dia mengalami titik terendah, begitu sangat ketakutan, begitu gemetar luar biasa, sampai ya keringatnya menetes seperti darah. Ini titik terendah dalam diri Yesus sebagai manusia biasa. Dari tiga contoh ini, Daud, Elia, dan Yesus, kita bisa berpikir dengan normal bahwa kita, saya dan saudara, mengalami juga
pasti akan mengalami saat-saat masa-masa ada titik terendah, titik nadir di mana iman kita dipertaruhkan, mental kita teruji, apakah memiliki mental seorang pemenang ya, atau mental seorang yang kalah ya, yang pecundang. Karena itu saudara, pertanyaan adalah bagaimana bangkit dari titik terendah, titik nadir, dan menang dari keterpurukan. Pertanyaannya ya, yang harus kita cermati ya, intinya adalah bagaimana kita bangkit dari titik terendah ya, dan menang atas keterpurukan yang kita alami. Nah, pertanyaan ini kita akan jawab berdasarkan tokoh-tokoh yang kita sudah ulas tadi, Daud, Elia, dan Yesus ya. Nah, masing-masing ini kasusnya beda. Walaupun semua mengalami titik terendah atau situasi yang membutuhkan benar-benar keberanian untuk melanjutkan hidup ya, kasus yang berbeda ya, namun memiliki sebuah nilai-nilai kehidupan yang membuat kita bisa belajar dari Daud, Elia, dan Yesus. Masing-masing ini punya titik terendah, namun juga masing-masing punya sebuah pelajaran kehidupan yang bisa menjadi teladan buat saya dan saudara. Nah, mari kita akan belajar satu persatu. Nah, lewat kesaksian-kesaksian ini, lewat Daud, Elia, dan Yesus ini, mari, kalau ada bagian-bagian saudara yang sama hari ini dengan kasus-kasus ini, maka saudara bisa mengambil sebuah nilai kehidupan dari mereka dan saudara bisa melakukannya, dan saudara akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama kita mulai dari Daud ya. Nah, ketika Daud mengalami titik terendah, kita ingat cerita tadi, situasinya sudah terjepit, orang-orang sudah mau melempari batu ya, situasi sudah menakutkan. Dan Daud sendiri sudah menangis sampai kering, tidak bisa menangis lagi ya. Di situasi yang genting seperti itu, ada satu hal yang dilakukan Daud di dalam 1 Samuel pasal ke-30 ya, ayat yang ke-6 dikatakan begini ya. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi, nah ini kuncinya saudara ya, nilai yang bisa kita ambil ini kuncinya saudara. Dikatakan begini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini kunci dari Daud saudara ya. Tetapi Daud menguatkan imannya kepada Tuhan Allahnya ya. Menguatkan imannya ya, kepercayaannya kepada Tuhan itu ditulis dengan, kalau New King James ditulis begini ya, strengthen himself in the Lord his God ya. Artinya begini, memperkuat dirinya sendiri di dalam Tuhan Allahnya. Memperkuat dirinya sendiri di dalam Tuhan Allahnya ya. Nah, kata memperkuat dirinya sendiri dalam Allahnya ya, itu artinya begini, berkata-kata tentang imannya sendiri kepada Allah agar bangkit dan kuat. Sekali lagi, kata memperkuat kepercayaannya, menguatkan kepercayaan dalam Tuhan ya, atau memperkuat imannya di dalam Tuhan, imannya sendiri dalam Tuhan, itu artinya begini, berkata-kata terhadap imannya sendiri kepada Allah ya. Dengan bahasa saya, dengan imajinasi saya, seandainya saya Daud, maka seperti inilah yang Daud perbuat saudara. Hai Daud, jadi Daud, kalau saya Daud, saya berkata kepada diri sendiri. Daud berkata kepada diri sendiri, hai Daud, situasi memang buruk
Tetapi ini bukan berarti selesai. Istri dan anakmu masih hidup. Semua orang lain yang ditawan juga masih hidup. Jadi jangan takut kamu. Daud, jangan takut kamu. Ya. Kamu masih punya kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Ya. Bukankah Tuhan selalu menyertai kamu? Bukankah Tuhan sering memberi kemenangan kepada kamu dan siap memberi kemenangan hari ini juga? Seperti itulah, saudara. Jadi ketika Daud ini sedang mengalami situasi seperti itu, Daud menguatkan kepercayaannya sendiri di hadapan Tuhan. Artinya berkata-kata, memotivasi dirinya sendiri untuk tidak terpuruk terus, ya, tidak terpuruk dalam nasib, tapi bangkit dengan cara apa? Membuat dia berkata-kata dalam diri sendiri. Hai Daud, ya, situasi memang buruk, tapi ini tidak berarti selesai, tidak berakhir. Istrimu dan anakmu masih hidup, orang-orang tawan juga masih hidup. Ya, jangan takut. Ingatlah Tuhan sering menolong kamu. Tuhan menyertai kamu. Hari ini pun Tuhan juga akan menyertai kamu. Pelajaran pertama, saudara. Ya, pelajaran pertama dari Daud. Perhatikan baik-baik. Ya. Seringkali ketika kita terpuruk, kita tidak tahu cara mengatasinya. Namun dari pengalaman Daud ini, kalau hari ini saya dan saudara sedang terpuruk, ada situasi yang sulit, saudara bisa mempraktekkan iman saudara kepada saudara sendiri. Ya, saudara bisa berkata, misalnya, ya, situasi juga buruk, ya, tiba-tiba menjadi sangat buruk begitu, saudara bisa berkata seperti Daud, menguatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Misalnya saudara namanya adalah Pak Agus, saudara bisa berkata begini, hai Agus, situasi memang buruk, ya, semuanya serba tidak baik, namun ini tidak berarti selesai. Engkau tidak mati, usahamu tidak akan bangkrut, ya. Tuhan masih ada, engkau belum selesai. Karena itu ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, tidak pernah membiarkan engkau bergumul sendirian. Tuhan pasti menyertai engkau kembali. Tuhan siap memberikan kepada engkau kemenangan. Mari saudara, kalau saudara sedang mengalami hal ini, mari katakan dengan iman kepada diri saudara sendiri bahwa saudara belum selesai. Tuhan masih bersama dengan saudara. Tuhan masih sanggup berikan kemenangan. Seperti ketika Israel menghadapi laut berau, tidak ada jalan keluar, Tuhan sanggup membuat jalan yang baru. Yang tidak ada menjadi ada. Laut pun dikeringkan oleh Tuhan dan siap untuk kita jalani di tempat yang kering sampai ke seberang. Hari ini, apapun persoalan saudara, berbuatlah seperti Daud. Katakan kepada diri sendiri, semua belum selesai. Tuhan masih ada, Tuhan masih setia bersama kita. Kita masih bisa melanjutkan hidup dan kita memperoleh kemenangan dari Tuhan. Jangan sepelekan istilah ini, saudara. Ya. Daud yakin betul perkataannya tidak sia-sia. Daud orang yang dekat dengan Tuhan. Daud ngerti firman Tuhan, maka perkataannya itu adalah perkataan yang berisi firman Tuhan. Karena itu saran saya, kutip juga firman Tuhan. Ya, kalau saudara punya situasi buruk tentang keuangan, kutip tentang firman yang berbicara dengan keuangan. Misalnya Ibrani pasal 13 ke 5 yang berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Itu artinya menegaskan kalau memang kita tidak jadi hamba uang, maka firman Tuhan berkata, Allah sekali-kali tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ya, Allah itu setia. Kutip firman itu. Ya, kalau sudah sedang khawatir dengan begitu banyak hal, kutip firman Tuhan dalam Matius pasal ke-6. Ya, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun kamu makan, kamu minum, kamu pakai, bukankah hidup lebih penting di hadapan Tuhan? Ya, kutip firman Tuhan, saudara. Dan katakan kepada diri saudara sendiri bahwa hidup saudara belum selesai. Tuhan menyertai saudara dan saudara pasti mendapatkan kemenangan. Nah, jika kita memperkatakan firman, memperkatakan kata-kata yang penuh kuasa, keyakinan yang dalam kepada Tuhan Yesus, itulah yang disebut dengan kata-kata istilah Daud. Lalu Daud menguatkan kepercayaannya sendiri di dalam Tuhan. Inilah solusi buat kita semuanya kalau saudara menghadapi situasi seperti itu, saudara. Ya.
Jadi ketika Daud menguatkan kepercayaannya, lihat saudara, ya, di ayat yang ke-7, setelah Daud menguatkan kepercayaannya, lalu Daud tidak berdiam diri. Ayat 7 dikatakan, lalu Daud minta diambilkan baju efod, baju perang, ya. Setelah diambil, lalu Daud berdiri, kemudian dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah boleh aku kejar? Tuhan berkata, kejarlah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Jadi Daud setelah menguatkan kepercayaannya, dia berdiri, ya, dia ambil keputusan, dia ambil baju perangnya lagi, lalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, boleh aku kejar? Tuhan berkata, kejarlah, aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Itu artinya tindakan iman. Setelah kita ini menguatkan diri sendiri, bangkit kembali, kenakan baju perang, artinya kembali bergairah, ya, kembali melakukan sesuatu yang sudah kita lupakan atau kita tinggalkan. Yakin Tuhan berkata, ya, lakukan, aku memberikan kemenangan kepada engkau. Nah, ini pelajaran dari Daud, saudara. Yang kedua, pelajaran dari Elia, saudara, ya. Ketika Elia mengalami sebuah situasi yang membuat dia terpuruk dan ingin mati, firman Tuhan mencatat bahwa hidup Elia tidak berakhir, ya. Hidup Elia tidak berakhir. Perhatikan baik-baik. Ketika Elia sudah ingin mati, maka di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5-8, saya akan baca buat saudara, ya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5-8, firman Tuhan berkata gini. Lebih baik saya baca ayat 4 agar saudara jelas. Tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, perhatikan bagian ayat yang ke-5-8, ya. Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalanan nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8, maka bangunlah Elia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Yang pertama saudara, ya, Elia pasal 19:5-8, ya, itu ada sebuah kejadian buat kita untuk bisa belajar. Dan saya akan baca bagian yang kedua, lalu baru kita ambil maknanya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat ke-15, ya. Firman Tuhan kepadanya, kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Dari dua ayat ini kita belajar, ketika Elia terpuruk, ada titik terendah, titik nadir, dan dia ingin mati, maka dua hal yang menjadi pelajaran buat kita. Yang pertama saudara, yang pertama berdasarkan 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5-8 tadi, yang pertama, kadang seperti Elia, ketika kita terpuruk di titik terendah, kita perlu istirahat dulu, makan dan minum. Artinya ambil waktu dulu untuk merenung, introspeksi, mawas diri, cooling down, refresh dulu. Jadi yang pertama saudara, ya, mungkin saudara mengalami situasi yang buruk, ya. Situasi buat saudara mungkin seperti sudah tidak ada jalan keluar dan saudara memilih ingin mati saja seperti Elia. Namun pelajaran dari Elia adalah yang pertama, ya, Tuhan berikan sebuah pengalaman hidup, dikirimlah malaikat Tuhan, ya, kirimlah makanan minuman. Lalu Elia disuruh makan, dia bangun, dia makan minum, dia tidur lagi. Malaikat Tuhan datang kedua kalinya, diberi lagi makan, diberi minum, ya. Elia bangun, ya, makan minum, tidur lagi, ya.
Itu artinya apa, saudara? Kadang lewat sebuah masalah kita ngalami seperti itu, Tuhan ingin kita istirahat sejenak, mengambil waktu untuk merenungkan hidup kita, mengambil waktu untuk istirahat sejenak, mengambil waktu menarik diri dari sebuah situasi yang buruk untuk istirahat sejenak, tidur sejenak. Itu artinya ambil waktu untuk merenung dulu. Coba diintrospeksi, mawas diri, dihitung dulu mengapa demikian. Ya, istirahat dulu sambil kita tetap makan, tetap minum. Ya, karena makan minum itu akan berikan kekuatan tubuh kepada kita dan kita punya kemampuan untuk merenungkan hidup kita. Nah, yang pertama, ambil waktu untuk calling down dulu, ya, agar kita bisa merenungkan apa yang terjadi. Lalu kita refresh dulu, segarkan dulu dengan makan minum. Ya, coba saudara lakukan ini. Nah, yang kedua setelah itu, ya, pelajaran dari Elia adalah setelah itu Elia kembali ke jalan yang sudah dia tempuh. Firman Tuhan tadi berkata ayat 15, kembalilah ke jalanmu menuju Damsik. Ya. Itu artinya setelah istirahat, Elia disuruh kembali ke jalan yang dia pernah lalui dan disuruh kembali melakukan pekerjaan dia, yaitu mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Yang kedua, setelah kita pertama belajar untuk merefresh diri, calling down dulu, tenang dulu, istirahat dulu, makan minum dulu, ya. Setelah kita refresh, ya, maka yang kedua, pengalaman Elia mengajar kita untuk kembali ke jalan yang sudah kita lalui. Artinya, lakukan kembali apa yang menjadi bagian kita. Ya, bangkit kembali, ya, berdiri kembali, lakukan lagi, ulangi lagi. Ya, Tuhan akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan bagian hidup kita. Ya, coba saudara, lakukan hal ini. Barangkali di antara kita ada yang terpuruk, lakukan seperti Elia ini. Maka, kalau saudara baca berikutnya, Elia bisa mengerjakan kembali bagian-bagian hidup dia dan menuntaskan rencana Tuhan di dalam hidup Elia. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, kita belajar dari pribadi Yesus sendiri. Di awal tadi saya sebutkan sebuah persoalan, ya, bahwa Yesus ada di titik terendah. Itu malam di mana dia mengalami sebuah rasa takut yang sangat luar biasa. Saking takutnya, Yesus, ya, meneteskan peluhnya bercampur dengan darah. Karena ada bagian pembuluh darahnya yang dikatakan oleh para ahli teologi itu pecah, ya, akibat begitu tertekannya, takutnya yang berlebihan dan luar biasa membuat dia mengalami situasi yang sangat buruk seperti itu. Namun perhatikan, ya, di dalam menghadapi situasi yang sangat buruk itu, ya, ada nilai kehidupan yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan hidup kita seperti Yesus menyelesaikan hidup dia. Ya, perhatikan yang pertama. Saya baca dalam Markus pasal 14 ayat 33. Ya, saya baca dahulu, nanti kita akan ambil maknanya. Markus 14 ayat 33 berkata demikian. Dan Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Yesus sangat takut dan gentar. Ini perhatikan. Dan Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes menyertai dia. Matius pasal 26 ayat 44 berkata demikian. Ya. Iya, Yesus membiarkan mereka di situ, ya. Lalu pergi, artinya seperlebar batu jaraknya, dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Saya ulangi, ya. Yesus membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ya. Lalu Lukas pasal 22 ayat keempat. Firman Tuhan berkata demikian, ya. Yesus sangat ketakutan dan
perhatikan baik-baik saudara. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Maknanya apa saudara? Maknanya adalah ketika Yesus berada di titik terendah, ia sangat ketakutan dan seperti mau mati rasanya. Bahkan pembuluh darahnya itu pecah saking takutnya menghadapi kematian yang harus dijalaninya. Maka yang diperbuat Yesus untuk mengalami kemenangan adalah satu, Yesus memerlukan kehadiran orang lain untuk menemani dia, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang sudah saya baca Markus pasal 14 ayat 33. Jadi yang pertama, Yesus memerlukan kehadiran orang lain untuk menemani dia. Dalam hal ini Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran yang pertama buat kita saudara dalam diri Yesus. Ketika kita dalam sebuah masalah yang berat, ya, kita juga membutuhkan kehadiran orang lain. Kita tidak bisa sendirian, ya. Kita butuh orang lain, saudara. Ada seorang teman, ya, teman dari ketika saya masih menempuh pendidikan di sebuah sekolah menengah atas. Saat itu namanya SMA, kalau sekarang kan SMU, ya, SMA, sekolah menengah atas, SMA. Sudah beberapa tahun dia punya persoalan, tidak satu pun, ya, tidak satu pun dia ceritakan kepada seseorang. Namun aneh, ketika kami kontak kembali, nah, sebagai seorang teman, dia mengenal saya sejak saya SMA, bahwa dia menilai bahwa saya orang yang baik menurut dia, orang yang tidak macam-macam, ya. Karena itu ketika kami terkonek kembali, terkontak kembali, terhubung kembali, dia merasa menemukan orang yang bisa menjadi teman untuk curhat, di mana dia punya sebuah persoalan yang besar, di mana dia sangat terhimpit. Bahkan keluarga terdekat dia pun tidak mengetahuinya karena dia tidak berani bercerita. Lalu saya dan istri, ya, memberi diri menjadi teman buat dia. Lalu dia ceritakan semua masalah dia. Dia ceritakan dengan menangis terisak-isak, terseduh-seduh, dengan rintihan, dengan keluhan, dengan rasa sakit hati yang begitu dalam. Dia ungkapkan semua perasaannya, sambil menangis dia ungkapkan semuanya. Dan saya sebagai teman yang dipilih dia hanya mendengar saja, hanya mendengar saja, dan hanya mendengar saja. Itu membuktikan bahwa orang itu ketika ada sebuah persoalan besar tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh orang lain sebagai teman untuk mengeluarkan perasaan takutnya, perasaan gentarnya, perasaan sakitnya, ya. Apa yang menjadi unek-unek dia keluarkan. Dia butuh teman. Yesus sebagai manusia biasa juga, dia keluarkan rasa takutnya. Waktu dia mengalami sebuah tekanan begitu luar biasa, ya, setelah berdoa, dia datang kepada Petrus, Yakobus, Yohanes. Dia datang lagi, ya, hanya ketemu, ya. Kemudian dia doa lagi, ya. Begitu dia merasa sesuatu yang gak bisa dia tahan sendiri, dia temui lagi Petrus, Yakobus, Yohanes untuk kedua kalinya. Dia berdoa lagi, ya. Begitu dia ada perasaan yang gak bisa sendiri lagi, dia butuh orang lain, dia datang lagi ke murid-muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Dia datang lagi, dia butuh teman, saudara. Nah, dalam hidup saya dan saudara, kita tidak bisa hidup sendiri. Karena itu kalau saudara punya sebuah persoalan, tentu saudara bisa memilih orang-orang yang bisa saudara percayai. Entah teman dekat, entah siapa saja yang saudara bisa percaya, yang tidak akan membocorkan rahasia hidup saudara.
Jadikan dia sebagai teman untuk membuat saudara bisa meluapkan isi hati saudara dan menumpahkan segala undang saudara, sehingga saudara bisa merasa lega, bisa mengungkapkan cerita itu. Yang pertama pelajaran dari Yesus adalah kita butuh orang lain menjadi teman dalam persoalan hidup kita, mungkin sahabat kita, saudara. Yang kedua, dalam Matius pasal 26 ayat 40 tadi dikatakan bahwa Yesus bolak-balik berdoa sampai 3 kali. Sekali lagi, Yesus berdoa sampai 3 kali, dan 3 kali itu mengucapkan doa yang sama. Itu artinya Yesus sedang mengajar kita, kalau ada sebuah persoalan, maka berdoalah dengan tidak jemu-jemu dalam doa yang sama, mengucapkan doa yang sama berulang-ulang. Itu melatih kita untuk melatih iman kita agar tumbuh dan akhirnya timbul sebuah keyakinan kuat bahwa Allah akan menolong kita. Yesus melakukannya menjadi teladan buat kita. Dia berdoa dengan doa yang sama sampai 3 kali, sampai yakin bahwa Bapa di surga itu sudah mendengar doa dia. Karena itu saudara, ketika kita punya sebuah persoalan berat, Yesus mengajar kita untuk berdoa berulang-ulang sampai kita yakin Bapa di surga itu memberikan kemenangan buat kita. Berdoalah hari ini saudara, apapun masalah saudara, berdoalah, rendahkan hati di hadapan Tuhan berulang-ulang. Masalah itu disebut lagi, didoakan lagi, sampai saya dan saudara yakin bahwa Tuhan itu sudah mendengar, memberikan kemenangan buat kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara, Lukas 22:44 dikatakan bahwa ketika Yesus sangat takut, ketakutan, maka firman Tuhan berkata, Yesus berdoa makin sungguh-sungguh. Sekali lagi, dalam ketakutannya Yesus dikatakan, lalu Yesus berdoa makin sungguh-sungguh. Nah, ini mengajar kepada kita saudara. Ini mengajar kepada kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 44, Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Itu mengajar kepada kita bahwa kalau kita ini berdoa harus diberi satu label lagi. Tidak sekedar berdoa berulang-ulang, tapi ditambahi satu bobot, namanya sungguh-sungguh. Banyak orang ketika persoalan berdoa selesai ditinggalkan. Tapi Yesus mengajar kita tidak hanya berulang-ulang, namun ditambah lagi dengan sebuah bobot, namanya sungguh-sungguh. Ini waktunya situasi yang sulit ini mengajar kita untuk berdoa sungguh-sungguh. Nah, berdoa sungguh-sungguh itu artinya melibatkan tidak hanya pikiran, perasaan, tubuh kita ditaklukkan dengan sujud di hadapan Tuhan, mungkin ditambahi juga membuat fisik kita ditakluk dengan cara berpuasa. Namun juga yang terpenting, lebih penting lagi, selain menundukkan tubuh kita dengan berpuasa, kita bersujud di hadapan Tuhan tiap hari, namun yang lebih penting dari unsur itu adalah manusia batin, manusia